Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi mau ke Pulau Pisang. Jadi ini kita naik kapalnya di Dermaga Kuala Stabas ya, Yung ya. Dermaga Kuala Stabas itu. Jadi kalau dari Pasar Krui kita lurus aja. Kalau kita dari arah Mandiri ya, ke arah Pasar Krui kita lurus aja. Nanti di dekat-dekat Pasar Krui itu sebelah kiri itu ada jalan namanya Kuala Stabas. Nah, kita belok kiri masuk situ. Nanti di situ ada petunjuk jalannya ke arah dermaga. Oke. Jadi, kalau ke Pulau Pisang itu kapalnya yang begini nih. Nah, kapalnya kecil-kecil gini. Jadi satu kapal itu muat maksimal 10 orang ya teman-temannya. Tapi saran aku lebih baik jangan 10 orang deh. Lebih baik 7 orang atau 8 orang gitu. Nah, untuk harga sewa satu kapal itu, harga sewanya itu 750.000 itu PP. Satu kapalnya. Disaranin berangkatnya itu pagi-pagi ya. Pagi hari sekitar jam 7 lah. Langsung aja dua perahu. Dua perahu itu ya? Oman, yang mana Oman? Yang ini satu, yang Oke. belakangnya satu. Oke, makasih Oman ya. Iya, sama Bahari. Asyik rezekinya. Bukan. Kita bukan. pesen 2 perahu ya. Iya. Jadi kita nggak mau Naik terlalu aja, udah sempit siang. gitu. Jadi kita pesan 2 perahu. 2 perahu kita pesan. Oke. Ini tuh. Larangan-larangannya buat ke Pulau Pisang ya. Intinya dilarang membawa hewan. Begitu. Kita masuk ke sini ya. Dilarang bawa tikus kata abangnya. Nah, ini perahu yang bakal kita naikin. Satu perahu itu maksimal 10. Tapi lebih baik kurang dari 10 ya, 7 lah pas lah gitu. Oke. Jadi ya teman-teman ya, ini kita sekarang lagi ada di perahunya nih. Tuh. Assalamualaikum. Nah, kita isi satu perahu ini. Kita isi satu perahu ini 8 orang. Kirain naik itu ya. Tuh, Polisi itu 8 ya. orang kita isi. Kalau ada yang ditontonin. Mereka juga 8 orang ya isinya ya, sama dengan kita ya. Tuh, sama dengan kita 8 orang juga mereka isinya tuh. Perahunya udah mulai jalan ya. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah dan selamatkanlah perjalanan kita semua. Amin. Tips supaya kapal ini timbang ya. Jadi duduknya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu. Jadi biar kapalnya imbang. Karena ini kapalnya kecil banget. Perjalanan ini sekitar 1 jam kalau dari Kuala Stabas ya teman-teman ya. Aku gak dapet. Jadi kita ini bawa pelampung sendiri ya teman-teman ya. Karena nggak disediain pelampung kalau kita nyewa perahu di sini. Jadi ini kita bawa pelampung sendiri tuh. Ini pelampungnya bukan dari sini, punya kita pribadi nih tuh. Serunya. Akhirnya ke Pulau Pisang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cuacanya cerah ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah ya, ombaknya tenang banget. Alhamdulillah banget, ombaknya tenang. Jadi teman-teman ya, biasanya itu airnya itu sampai masuk ke perahu ini. Ini jaraknya cuma sejengkal, jaraknya cuma sejengkal. Nah, jadi tips buat teman-teman semua yang nggak bawa tas underwater ya, caranya tasnya itu dimasukin plastik nih.
Karena kalau tasnya nggak dimasukin ke plastik, tas kalian itu bakalan basah. Nah, itu airnya itu bisa masuk gitu ke perahu gitu. Jadi disaranin kalau yang nggak bawa tas underwater, jadi bisa dimasukin ke plastik ini nih, terutama buat yang cewek-cewek nih. Ini penting banget nih ya. Oke. Nah itu ada pulau ya, tuh sebelah kiri. Aku zoom ya, tuh zoom lagi. Nah ini adalah Pulau Pisangnya. Nah itu sebentar lagi kita sampai ya. Tuh Pulau Pisangnya. Ini kan ada daratan ya. Tuh daratan. Nah itu di balik bukit itu adalah Liwa. Alhamdulillah ya, kita udah mau nyampe tuh. Ini nggak aku zoom nih, jadi udah deket, bibir pantainya udah kelihatan. Nah itu dermaganya tuh, aku zoom ya. Nah itu dermaganya. Pulau Pisang ini bentuknya panjang ya, kayak pisang, jadi dinamain Pulau Pisang. Bukan berarti di sini banyak pohon pisangnya, bukan, karena bentuknya yang panjang, makanya dinamakan dengan Pulau Pisang. Kita udah semakin dekat dengan dermaganya ya. Nah, di sini banyak perahu-perahu juga nih. Tuh, di sini banyak perahu-perahu juga tuh. Pulau Pisang. Alhamdulillah kita nyampe juga akhirnya. Seru. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita nyampe juga di Pulau Pisang. Ini pertama kalinya saya kesini ke Pulau Pisang ini. Jadi setiap saya ke kru itu nggak pernah yang namanya ke Pulau Pisang karena cuacanya lagi nggak bersahabat. Jadi saat ini saya kesini dan alhamdulillah cuacanya sedang bersahabat. Itu di sana masih ada perahu teman saya ya, di situ belum mendarat, masih di depan, masih di ujung sana. Nah, inilah penampakan awal di Pulau Pisang. Ini nih ngingetin saya seperti Pahawang pada zaman dulu. Nah, ini teman-teman aku yang lainnya sedang mendarat nih. Nih mendaratnya kocak nih. Nah, alhamdulillah ya. Kita semua 2 perahu udah pada sampai semua. Nah, tadi saya juga mendaratnya seperti ini. Nah, alhamdulillah udah pada sampai semua, teman-teman semuanya. Oke. Nah, pasirnya di sini Masya Allah bersih banget ya. Karena di sini mungkin belum banyak orang yang datang ke sini. Jadi ini masih bersih banget. Buat teman-teman semuanya yang sedang berwisata di mana aja, coba deh jangan buang sampah sembarangan gitu. Jadi kan kita juga enak kalau berwisata, tempat wisatanya itu bersih. Nah, ini penampakan dari Pulau Pisang. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi ya teman-teman ya, di sini ada tulisan Pulau Pisang Pesisir Barat. Ini lokasinya ada di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, di belakang tulisan ini itu ada gedung Serbaguna, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, kantor Pratin. Di Pulau Pisang ini ya, biaya masuknya itu adalah Rp5.000 per orang. Itu bayarnya di gedung Serbaguna itu. Nah, biaya tersebut untuk perawatan Pulau Pisang. Begitu teman-teman semuanya. Di sini juga banyak orang nenda ya. Untuk bawa tenda sendiri itu kita membayar 25.000 per malam. Jadi untuk bermalam di sini kita membawa tenda itu bayarnya itu 25.000 per tenda per malam. Kalau dari arah dermaga kita ngambil ke kanan, ini hamparan pasirnya luas banget ya. Tuh bisa teman-teman lihat, hamparan pasirnya itu sangat luas banget. Dan di sini pasirnya bersih banget. Bersih banget. Ini kotornya nih kotor
bukan kotoran sampah ya. Jadi kotornya nih kerang-kerang, nih daun-daun gitu. Tuh, hamparan pasirnya tuh luas banget di sini. Oke? Don't waste here Nih. if you are educated. Katanya tuh jangan buang sampah di sini jika kamu berpendidikan. Tuh. Indah ya di sini ya. Nah, kita sekarang mau menuju ke tempat makannya. Sekalian kita pesan makan dan sekalian kita naruh barang-barang kita titip di tempat makan, jadi biar aman. Nah, di sini juga banyak terdapat homestay ya. Homestay itu adalah rumah-rumah warga yang disewa-sewain seperti itu. Nah, karena di sini adalah kecamatan, jadi di sini banyak terdapat rumah-rumah warga juga. Tuh, lingkungannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada warungnya nih. Tuh, di sini warungnya lengkap loh. Nah, tuh. Ada adik-adik jual empek-empek nih. Tuh. Aku mau nyemplung lah. Ada Pinggir kayak doang. donat-donat gitu. Ini gorengan-gorengan nih. Ini apa? Tuh, ada pempek, tempe, molen. Nih adik ini nih yang jual nih. Adanya cantik ya. Juga ada es kelapa muda nih. Berapa nih Yung harganya Yung? Cuma 10.000. Cuma 10.000. Murni. Harganya murni. Rasanya beda. Rasanya Rasa beda. dugan, kalau saya rasa air kelapa. Di Pulau Pisang ini juga itu ada penyewaan motor ya teman-teman ya. Nah itu, jadi warga setempat itu nyewain motor. Seharian itu 50.000 rupiah per motor seharian lepas kunci. Jadi kita sendiri yang bawa gitu. Nah, saya sekarang mau ke sana. Ke sana itu katanya ada SD peninggalan zaman Belanda. Kita lihat di sana ya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini nih banyak perumahan warga ya. Perumahan warga ini banyak yang dijadikan untuk penginapan atau homestay seperti itu. Di perumahan warga ini itu biaya sewanya itu hitungannya ada yang per orang, ada yang per kamar ya teman-teman ya. Ada yang satu kamar itu 300.000 per kamar per malam. Itu biasanya ditempatin untuk 4 orang gitu bisa. Ada yang hitungan per orang itu 100.000 sampai 200.000 per malam. Kalau yang untuk 100.000 per malam itu biasanya tanpa makan. Tapi kalau untuk yang 200.000 per malam itu biasanya sudah dengan makan 3 kali. Harga menginap di sini itu tergantung ya. Tergantung dari tempatnya juga. Ada juga homestay yang harganya 150.000 sudah makan 3 kali untuk 1 orang ya. Ada juga homestay yang harganya 175.000 per orang per malam sudah makan 3 kali juga. Nah, di sini juga ada masjidnya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang di Pulau Pisang dan ingin sholat, jangan khawatir, di sini ada masjidnya. Itu nggak jauh dari pantai. Tuh pantainya tuh, kelihatan kan? Nah, masjidnya itu nggak jauh dari pantai. Nah, ini di sini tempat pembuatan kapalnya. Itu lagi ada yang pembuatan kapal. Nah, ini saya lagi keliling-keliling di perumahan warga ya teman-teman ya. Ini ada masjid. Dan itu ada KUA-nya juga. Nah ini seperti inilah pemukiman yang ada di Pulau Pisang. Pulau Pisang ini termasuk kecamatan. Namanya Kecamatan Pulau Pisang. Berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat.
Di sini juga banyak bangunan-bangunan tua ya teman-teman ya. Tuh bisa teman-teman lihat tuh. Nih, bisa teman-teman lihat tuh. Nah ini pemukiman di sini ya teman-teman semua ya. Banyak sekali rumah warga. Dan ini jalanannya jalanan paving block ya. Nah kita terus ke sana. Saya mau ke SD. Itu katanya ada SD peninggalan zaman Belanda. Jadi saya penasaran untuk melihat SD yang di sana. Ini saluran TV susah ya. Jadi rumah-rumah warga itu rata-rata memakai parabola. Karena di sini pulau. Jadi untuk jangkauan televisi, untuk jangkauan siaran TV agar jernih itu memakai parabola. Tuh ya teman-teman ya. Rata-rata di rumah warga itu ada parabolanya tuh. Tuh. Rata-rata sih setiap rumah itu memiliki parabola. Saya masih terus ya menuju SD. Itu katanya perjalanannya sekitar 10 menit dari bibir pantai. Sebentar lagi nyampe, katanya SD-nya tuh di depan itu ada gerbang. Ini teman-teman semua ya. Ini adalah SD zaman peninggalan Belanda. Nih, nanti kita masuk ke sana. SD-nya seperti apa? SD-nya ini namanya ini teman-teman nih. SD Negeri 91 Krui Pasar Pulau Pisang. Nih. Nah, kita masuk di SD Negeri 91 Krui ini. Nah, ini adalah SD zaman peninggalan Belanda. Bangunannya bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu unik ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ini di sini. SD Negeri 91 Krui. Nih, alamatnya Jalan Pekon Pasar Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Oke. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini untuk lantainya sudah sedikit direnovasi ya. Ini ada ruangan guru. Tuh. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita ke sana. Ini jadi dari papan-papan gitu ya teman-teman ya. Dari papan-papan kayu. Bentuknya unik ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat bentuk bangunannya. Nah, ini papan-papannya ya. Ini masih asli semua bangunannya tuh. Bisa teman-teman lihat. Nah, tuh. Saya kurang tahu ya. Ini tepatnya pada tahun berapa SD ini dibangun. Saya nanya warga setempat itu pada banyak yang nggak paham gitu. Saya nggak bisa masuk ke dalam kelasnya ya teman-teman ya, karena lagi dikunci. Tadi kita sempat ngeliat sekilas ruangan gurunya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka. Untuk info, kritik, dan saran silakan di kolom komentar. Terima kasih.